Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti
sepertimu, tak seorang pun yang sepertimu. Rajaku, sahabatku, oh. Shalom saudara, kita kembali di Rise Up hari ini. Dan perenungan kita hari ini diambil dari Matius 23. Di mana kita bisa lihat di satu perikop ini saudara, atau bahkan satu pasal ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan mengecam mereka saudara bukan tentang posisi mereka atau jabatan mereka, tetapi karena apa yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga saudara. Dan kita bisa juga sepanjang cerita itu saudara, Tuhan menekankan kepada murid-muridnya untuk jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka hanya terlihat baik di depan, tapi hatinya jahat saudara. Jangan sampai saudara juga kita hari-hari ini, kita cuma hebat berkata-kata, dan kita hanya hebat mengikuti aturan saja, tapi kita tidak menghidupi aturan itu saudara. Sama kayak firman Tuhan juga, jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang jago akan firman Tuhan. Dalam artian, kita tahu isi Alkitab, kita bisa mungkin mengingat 10 ayat, bahkan lebih dan sebagainya. Tapi kita nggak punya kerendahan hati untuk belajar, untuk menghidupi firman Tuhan. Mungkin di saat dikatakan, kita harus mengampuni saudara kita harus mengasihi saudara kita masih membenci saudara kita. Realitanya. Mungkin di saat Tuhan bilang kita harus memberikan extra mile, tapi kita hanya yaudahlah setengah-setengah aja, yang penting jadi gitu saudara ya. Jadi hari-hari ini kita harus belajar untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya membaca saudara, tapi kita mau merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kira-kira apa sih yang relate ke dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita baca firman Tuhan, mari kita sama-sama mau merenungkan, oh dari ayat ini, dari bacaan hari ini apa yang saya dapatkan, dan apa yang bisa saya praktekkan ya hari ini secara realnya, secara nyatanya gitu. Karena seringkali teori, kita bisa jago teori saudara, tapi untuk prakteknya seringkali susah. Dan di saat kita mempraktekkan, kita jadi bisa belajar, oh iya ternyata sulit loh. Dan mungkin di saat kita sudah bisa berhasil melakukannya saudara, kita jadi punya compassion, kita jadi punya belas kasih kepada orang lain yang mungkin belum berhasil melakukannya. Contohnya misalnya, saya masih punya kepahitan dengan seseorang, pada akhirnya saya belajar untuk memaafkan orang itu, dan mungkin masih ada orang lain yang cerita, iya nih saya masih belum bisa memaafkan orang tua saya masih belum bisa memaafkan pasangan saya. Dan karena kita pernah merasakan lebih dahulu sebelumnya, oh iya sulit loh untuk bisa memaafkan orang lain, kita jadi punya empati, kita jadi punya belas kasihan kepada orang tersebut, dan kita mau belajar untuk yuk, kita mau jalan bareng-bareng, hidup sama-sama yuk. That's why, itulah pentingnya komunitas saudara. Dimana komunitas adalah tempat kita bisa sharing firman Tuhan, dan kita juga bisa sama-sama belajar mempraktekkan firman Tuhan. Karena gak cukup buat kita hanya membaca firman Tuhan, hanya merenungkan firman Tuhan, tapi kita gak melakukannya saudara. Iman tanpa perbuatan juga semua sia-sia. Jadi, Tuhan mau setiap kita belajar, untuk kita gak hanya diisi oleh firman Tuhan, tapi kita juga mau dihidupkan oleh firman Tuhan. Sehingga hari-hari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama firman Tuhan, kita taat melakukan apa yang Tuhan mau menjadi kehendak Tuhan, sehingga hanya Tuhan yang disenangkan saudara. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat renungan hari ini Tuhan, kami sama-sama diingatkan mengenai panggilan kami Tuhan untuk menjadi berkat dalam perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, pikiran kami, hidup kami Tuhan, seluruhnya hanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan, Kau yang tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami untuk bisa menghidupi firman Tuhan, sehingga kami nggak hanya membaca, kami nggak hanya mengerti, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak,
dan semuanya Tuhan dimulai dari ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau juga berkati sepanjang hari ini Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan,
Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zaharia anak Berehia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.